Oke, sesuai topiknya, saya akan ajarin kamu bagaimana meningkatkan penjualan di Tokopedia. Hey guys, saya ada permainan buat kamu nih. Kalau kamu bisa mencari kata-kata yang akan muncul dalam video ini dari awal sampai akhir, kamu akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai dari saya sendiri ya. Untuk mengetahui syarat-syaratnya, kamu bisa langsung cek link di deskripsi ini, Google Formnya ya. Kita langsung masuk ke topik aja. Pertama, kamu perlu tahu dulu tingkat konversi dan traffic itu seberapa pentingnya kamu perlu mengetahui untuk toko ataupun bisnis kamu. Jadi sekarang kayak gini nih, kita perlu cari cara untuk naikin tingkat konversi kita. Kita pertama perlu langsung aktifkan COD. Kalian bisa langsung ke bagian seller center, di pengaturan toko, di bagian layanannya, kalian aktifkan centang aja. Artinya toko kalian sekarang mendukung namanya COD. Kalau COD itu namanya kamu bisa meningkatkan kepercayaan dari konsumen juga. Jadi lebih tingkatin kredibilitas juga. Jadi kan sekarang konsumen seperti saya sendiri. Saya kalau mau beli produk, mungkin saya membeli 10 produk, mungkin 5 dari 10 yang pemesanan saya ada 5 setidaknya tuh menggunakan COD. Karena saya ada sendiri merasa tuh sebagai konsumen, itu merasa lebih aman ya jika menggunakan COD. Karena barang datang, kita bisa tentukan dulu. Kita bisa terima sesuai dengan pesanannya, datang yang kita pesan atau enggak. Dan kamu perlu tahu dulu, kita kan memang perlu cari traffic nih, pengunjung. Tapi kalau tingkat konversi toko kita, kalau belum aktifkan COD, itu biasanya akan lebih rendah. Kalau kamu tingkatin dengan COD, tingkat konversi kamu setidaknya bisa naik 2-3% overall per bulan ya. Dan selanjutnya yang perlu kamu lakukan apa? Kamu perlu aktifkan untuk menjadi Power Merchant, oke? Kalau untuk Power Merchant, nanti dia ada bagi beberapa level, kalian bisa lihat sendiri. Ini saya udah masuk ke Power Merchant Pro, saya kasih contoh punya. Jadi nanti ada level 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau kamu bisa naikin sampai ke official store, itu akan lebih bagus lagi untuk membentuk branding toko kamu. Sekarang saya kasih kamu tahu dulu betapa pentingnya untuk menjadi Power Merchant Pro ataupun Power Merchant biasanya aja ya. Karena tentunya itu namanya merupakan salah satu batch toko gitu level ya. Kalau macam di Shopee ada namanya Shopee Seller biasa dan juga Star Seller Plus, dan juga akhirnya menjadi mall ya untuk melakukan branding. Kalau Tokopedia sama juga. Kamu harus bisa mengaktifkan Power Merchant. Itu gampang aja. Kamu tinggal verifikasi KTP kamu, dan tentunya kamu harus ada penjualan dulu untuk bisa masuk ke performa Power Merchant ya. Dan ingat, kesehatan toko itu penting. Seperti rating toko harus tinggi juga, dan proses pesanannya harus cepat, dan juga pelayanan pembalas chatnya pun harus sesuai dengan kriteria yang distandarkan ya. Untuk jadi Power Merchant Pro, ini ada banyak benefitnya. Kalian bisa lihat sendiri. Jadi kalau kalian mau top up iklan, kalian akan dapatkan ekstra bonus lagi 5,5% macam saya sendiri. Kalian bisa lihat. Lalu saya ada mendapatkan broadcast chat gratis hingga 400 kuota. Dan juga ada beberapa fitur yang kamu nggak akan dapatkan kalau kamu masih seller biasa. Macam Facebook Collaborative Ads, rilisan special, exclusive launch, web hunt, dan kejar ulasan gratis, dan lain-lainnya. Itu semua fitur itu penting banget untuk bisa memaksimalkan atau optimasi toko kamu ya. Jadi kamu harus make sure bahwa kamu menjadi Power Merchant. Selanjutnya, setelah kamu udah jadi Power Merchant, kamu perlu apa? Kamu bisa mendapatkan namanya Facebook CPAS ataupun Collaborative Ads. Jadi setiap platform gitu, macam di Shopee, juga ada Facebook Collaborative Ads-nya. Ini gunanya apa? Ini gunanya untuk melakukan retargeting kepada audiens yang udah pernah melihat produk kamu. Jadi dengan menggunakan retargeting, jadi itu rata-rata orang akan lebih percaya sama toko kamu. Karena mereka macam sekarang udah melihat toko kamu nih, contoh macam toko saya, United Kids. Pertama mereka kunjung, mereka mungkin nggak beli dulu. Tapi setelah beberapa saat, mereka mendapatkan iklan dari hasil Facebook CPAS tadi itu, mereka menampak toko saya lagi nih, karena ada melakukan retargeting kepada audiensnya. Nah, mereka akan lebih cenderung percaya lagi, wah, saya langsung akan beli aja sama produk ini, karena sama toko ini, karena saya sering nampak iklan mereka terus nih. Jadi ada namanya menjalin hubungan engagement gitu ya. Setelah itu, kamu bisa mendapatkan promosi official dari Tokopedia. Ada flash sale dan promo official. Kalau kamu masih seller yang belum aktifkan promo ataupun Power Merchant, itu biasanya nggak akan dapat. Ini promosinya ini berguna banget untuk melakukan peningkatan berkali-kali lipat traffic kamu dan tingkat konversi per produk kamu. Dan untuk promosi official Tokopedia ini nggak sering-sering ada. Mungkin dalam satu bulan ada 1 kali, 2 kali, atau beberapa kali. Ini semua tergantung dengan kesehatan toko kamu juga ya. Semakin tinggi level toko kamu, Power Merchant-nya, lalu poin juga seperti badge, kalian bisa nampak dari bronze, silver, gold. Jadi dilihat dari kesehatan toko, badge toko, level seperti Power Merchant ataupun official store, overall digabungin, itu menentukan apakah kamu berhak untuk mendapatkan
kuota di promo Tokopedia atau enggak. Jadi ingat untuk ditingkatkan ya. Itu aja hal yang perlu kamu ketahui ya untuk bisa meningkatkan penjualan Tokopedia kamu. Kalau kamu masih belum ikutin apa yang saya bilang tadi itu, kamu harus secepatnya aktifkan dulu promotion itu. Dan kamu bisa melanjutkan step berikutnya untuk bisa meningkatkan toko kamu dan mendapatkan branding yang bagus. Karena kamu harus tahu apa dulu, kalau kamu buka bisnis, kamu harus pikirkan untuk visi ke depannya. Jadi kamu jangan semata-mata untuk melihat sekarang ada produk apa, kamu pun jual aja. Tidak, kamu harus tentuin dulu. Ke depannya, toko kamu itu menjadi apa? Misalnya macam saya sekarang, misalnya United Kids ya. Saya anggapan ke depannya tuh saya mau menjadi salah satu brand yang dipercaya oleh orang untuk membeli produk Globe macam ini. Sehingga saya membrandingnya tuh adalah di bagian niche Globe gini. Kamu juga sendiri harus tentuin niche kamu dan visi ke depan tokonya. Jadi ingat, jangan bentar-bentar kamu mau menjual produk kategori ini, bentar lagi kamu ganti lagi. Ingat, fokus ke satu aja dulu niche-nya. Tunggu kamu udah mulai terkenal, branding tokomu bisa semakin kuat, tim kamu semakin bagus juga, dan dana kamu banyak. Kamu mungkin udah bisa mulai merangkap niche yang lebih banyak juga, kategori yang masih dalam sekategori ya. Ingat untuk menjadi yang paling besar di dalam kategori bisnis kamu.